Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Himaya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Di sini saya akan mereview 10 jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Samsudin MPD dengan tema Definisi Akhlak Tasawuf. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yang berjudul Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan. Penulisnya ialah Muhajir Ilaih, Mufti Ali, dan Ade Fakih. Tahun terbit tahun 2022. Permasalahannya yaitu kebutuhan mendesak untuk untuk internalisasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam untuk membentuk karakter yang utuh. Metode penelitiannya yaitu studi pustaka, kajian literatur. Tujuan penelitiannya yaitu merumuskan konsep fundamental akhlak tasawuf yang efektif diimplementasikan dalam proses pendidikan. Hasil penelitiannya yaitu konsep akhlak tasawuf berorientasi pada sikap ihsan, yaitu merasa diawasi Tuhan, dan integrasinya dalam kurikulum PAI sangat esensi untuk membimbing moralitas peserta didik. Kelebihan teoritis kuat memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk integrasi tasawuf dan pendidikan. Kekurangan non-empiris, tidak ada pengujian lapangan. Implementasi konsep bergantung pada interpretasi dan kemampuan pendidik. Yang kedua, kedudukan akhlak tasawuf dalam Islam serta hubungan keduanya. Penulisnya yaitu Muhammad Yusuf, tahun terbit tahun 2018. Permasalahannya yaitu kekaburan pemahaman mengenai batasan dan keterkaitan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf di kalangan akademis. Metode penelitiannya yaitu studi pustaka atau filosofis. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan definisi, objek kajian, dan hubungan timbal balik antara akhlak dan tasawuf. Kemudian hasil penelitiannya yaitu akhlak adalah hasil atau perilaku yang terwujud, sementara tasawuf adalah proses atau jalan atau metodologi spiritual untuk mencapai akhlak yang mulia. Keduanya adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Tasawuf tanpa akhlak adalah sia-sia, akhlak tanpa tasawuf kurang mendalam. Kelebihannya yaitu berhasil membedakan dan menghubungkan kedua disiplin ilmu secara sistematis dan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu lebih fokus pada aspek definisi dan historis, kurang membahas aplikasi praktis. Yang ketiga, akhlak tasawuf sebagai kajian keilmuan. Penulisnya yaitu Abdul Malik, tahun terbit 2017. Permasalahannya yaitu pentingnya memposisikan akhlak tasawuf sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan relevan dalam menjawab tantangan moral. Metode penelitiannya yaitu analisis normatif dan konseptual. Tujuan penelitiannya yaitu mendefinisikan ruang lingkup objek kajian, yaitu jiwa manusia dan sifatnya, dan kedudukan epistemologis akhlak tasawuf. Hasil penelitiannya yaitu akhlak tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membersihkan jiwa atau tazkiyah an-nafs untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan atau ma'rifatullah, dan memiliki objek kajian yang unik yang berbeda dari fikih atau kalam. Kelebihannya yaitu memberikan dasar kuat mengapa akhlak tasawuf penting untuk dipelajari sebagai ilmu. Kekurangannya, penggunaan bahasa yang cenderung filosofis mungkin sulit dipahami oleh pembaca umum. Yang keempat, tasawuf akhlaki, definisi, tujuan, dan implementasinya dalam kehidupan modern. Penulisnya Haji Muhammad Zainuddin, tahun terbit tahun 2015. Permasalahannya, perlunya revitalisasi nilai-nilai tasawuf akhlaki atau tasawuf yang berorientasi pada perbuatan untuk menghadapi krisis moral dan spiritual di era modern. Metode penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan definisi tasawuf akhlaki seperti yang dijelaskan Al-Ghazali dan mencapai relevansinya dalam kehidupan kontemporer.
Hasil penelitiannya yaitu tasawuf akhlaki bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui perbaikan diri, yaitu menghilangkan sifat tercela dan memunculkan sifat terpuji. Implementasinya di era modern adalah dengan menginternalisasikan nilai seperti zuhud, yaitu tidak diperbudak materi, dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya yaitu menghubungkan ajaran klasik tasawuf dengan masalah modern, materialisme atau stres. Kekurangannya itu tidak menawarkan kerangka kerja implementasi yang terperinci di tempat kerja atau komunitas. Yang kelima, nilai-nilai akhlak tasawuf dalam pembinaan karakter Islami. Penulisnya yaitu Marzuki tahun 2020. Permasalahannya menurunnya moralitas generasi muda yang menuntut pembinaan karakter berbasis nilai-nilai spiritual Islam. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, yaitu wawancara dan observasi di lembaga pendidikan. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan akhlak tasawuf dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan pembinaan karakter. Hasil penelitiannya yaitu nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, syukur, dan ridha adalah fondasi utama pembentukan karakter. Nilai ini harus diintegrasikan melalui keteladanan guru dan praktik amalia harian. Kelebihannya yaitu menggunakan data kualitatif dari lapangan, membuat temuannya lebih realistis dan aplikatif. Kekurangannya yaitu hasil temuan mungkin hanya spesifik pada lembaga pendidikan yang diteliti. Kemudian yang keenam yaitu konsep tasawuf menuju Imam Al-Ghazali. Nama penulisnya yaitu Dr. Muhammad Hasan MAG, tahun terbit tahun 2021. Permasalahannya yaitu mencari definisi tasawuf yang benar-benar esensial sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali setelah ia beralih ke kehidupan sufi. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan konsep tasawuf Al-Ghazali yang bermakna keikhlasan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Metode penelitiannya yaitu deskriptif analitis atau kajian pustaka. Hasil penelitiannya yaitu konsep tasawuf Al-Ghazali bermakna keikhlasan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia yang didasarkan pada moralitas. Kelebihannya yaitu menyajikan definisi tasawuf yang otoritatif dari tokoh besar Islam. Al-Ghazali memberikan landasan moral dan sosial yang kuat. Kekurangannya yaitu terfokus pada satu tokoh sehingga kurang mencakup ragam definisi dari sufi lainnya. Yang ketujuh, pengertian dan sejarah tasawuf, sebuah perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penulisnya yaitu Fia Dewi Effendi, Alia Sabrina, Maftuh Ajmain, dan Siti Humairah, tahun terbit 2025. Permasalahannya yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang asal-usul, pengertian, dan tujuan tasawuf. Tujuan penelitiannya menjelaskan definisi tasawuf secara keseluruhan, yaitu etimologi dan terminologi serta menelusuri sejarahnya sebagai jalan spiritual menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Metode penelitiannya yaitu kajian pustaka atau literatur, pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitiannya ialah tasawuf didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kebersihan hati dan akhlak untuk mencapai kebahagiaan abadi dengan tujuan menyucikan diri dan memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya yaitu cakupan luas dan dari definisi etimologi hingga terminologi serta memberikan konteks sejarah dan tujuan tasawuf. Kekurangannya karena sifatnya pengantar, pembahasan setiap definisi mungkin tidak terlalu mendalam. Yang kedelapan, tasawuf dan perspektif historis. Penulisnya yaitu Muhammad Ghazali, tahun 2018. Permasalahannya yaitu memahami asal-usul, perbedaan tipologi atau sunni dan syi'i, dan relevansi tasawuf sebagai disiplin ilmu baru. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengertian tasawuf secara historis dan prinsip-prinsip dasarnya.
Metode penelitiannya yaitu kajian historis atau analisis konsep menggunakan data pustaka untuk menelusuri sejarah. Hasil penelitiannya yaitu tasawuf pada prinsipnya adalah ilmu yang ditujukan untuk mencapai tingkatan moral atau akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, yang akarnya sudah ada sejak kelahiran Islam meskipun istilahnya baru muncul kemudian. Kelebihannya yaitu memberikan konteks historis yang kuat dan membedakan tipologi tasawuf Sunni atau Syiah. Kekurangannya fokus lebih kepada sejarah dan tipologi daripada pendalaman satu definisi utama. Yang 9 yaitu tasawuf dan relevansinya terhadap pendidikan. Penulisnya yaitu Miswar Rashid Rangkuti tahun 2017. Permasalahannya yaitu mencari definisi tasawuf dan menguraikan fungsi tasawuf sebagai penyeimbangan dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan pengertian tasawuf dari berbagai ahli seperti Buya Hamka, Harun Nasution, dan lain sebagainya, dan menunjukkan relevansinya dalam pendidikan. Metode penelitiannya yaitu kajian teoritis atau pustaka, menganalisis definisi dan relevansi konseptual. Hasil penelitiannya yaitu tasawuf didefinisikan sebagai ajaran atau cara untuk mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sangat relevan dalam pendidikan sebagai lilin penerang di tengah gersangnya kehidupan modern. Kelebihannya yaitu mengutip definisi dari berbagai tokoh dan memperluas pembahasan pada aspek fungsional tasawuf pendidikan. Kekurangannya yaitu bagaimana kelebihan dan kekurangan lebih kepada fungsi tasawuf bukan metode penelitiannya. Yang terakhir yaitu peran tasawuf dalam kehidupan modern. Penulisnya yaitu Siti Nurjannah tahun 2015. Permasalahannya memaparkan ragam definisi tasawuf dan perannya untuk menjawab tantangan spiritual di kehidupan modern. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan definisi tasawuf dari ulama klasik hingga kontemporer dan melihat relevansinya dalam membentuk pribadi yang ideal di tengah modernisasi. Metode penelitiannya yaitu studi komparatif konsep atau kajian pustaka membandingkan definisi-definisi tasawuf. Hasil penelitiannya adalah tasawuf adalah jalan untuk mencapai kecintaan dan kesempurnaan rohani. Tasawuf sangat berperan penting dalam mengontrol hawa nafsu dan membentuk akhlak mulia dalam kehidupan modern. Kelebihannya yaitu memuat berbagai definisi dari ulama yang berbeda seperti Al-Ghazali, Hamka, Harun Nasution, dan lain sebagainya, sehingga definisi menjadi kaya. Kekurangannya yaitu kurangnya pembahasan mendalam mengenai proses pengamalan tasawuf atau suluk yang merupakan bagian penting dari tasawuf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.